Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Hesti Sultantri Cahya Putri dengan NIM F1122231007. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aina Tasya dengan NIM F1122231016. Perkenalkan, nama saya Akta Kurnianti dengan NIM F1122212004. Perkenalkan, saya Dinda Mulia dengan NIM F1122231009. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan kami mengenai keaktifan permainan tradisional galahadang terhadap kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Di sini juga kami akan menghitung data tersebut menggunakan SPSS. Selamat menyaksikan. Pertama, buka data Anda di SPSS dan pastikan berada di variable view. Di baris pertama, kolom name, ketik nama data yang kita punya. Kemudian klik enter. Lalu masukkan nama data selanjutnya di baris kedua. Jika sudah, selanjutnya kita ubah desimal kedua baris tersebut menjadi 0. Bagian label kasih keterangan agar tabelnya gampang dibaca. Di baris pertama kita isi pakai pretest dan yang kedua posttest. Selanjutnya klik pada kolom values baris kedua, ketik angka 1 di bagian value. Nah, untuk bagian labelnya kita isi dengan pretest, lalu klik add. Masukkan juga angka 2 di bagian value. Lalu labelnya isi dengan posttest, lalu klik add dan klik OK. Selanjutnya pada kolom measure kita ubah kedua barisnya menjadi scale. Nah, jika sudah, kita kembali ke tab data view. Nah, kolom yang tadi kita buat sudah muncul. Di sini ada pretest dan posttest. Lalu masukkan data nilai anak sesuai dengan kolomnya. Nah, di sini kita punya 30 data nilai anak. Selanjutnya, klik menu Analyze di atas. Pilih deskriptif statistik, klik frekuensi, lalu pindahkan variabel dari kotak kiri ke kotak kanan dengan klik tombol panah. Centang kotak display frekuensi tabel agar tabelnya muncul. Klik OK. Nah, sudah muncul tabel-tabel distribusi frekuensinya. Selanjutnya kita ingin membuat histogramnya. Oke, kita kembali ke tab data view. Klik Analyze, pilih deskriptif statistik, klik frekuensi, klik charts. Nah, di sini kita centang histogramnya, lalu kita klik continue dan klik OK. Nah, sudah muncul. Lalu cara membaca tabel standar deviasi dan histogram dari data yang sebelumnya sudah kita masukkan. Fokuslah pada kolom frekuensi yang menunjukkan jumlah pemilik skor tertentu. Selanjutnya, kolom persen menunjukkan proporsinya dalam bentuk persentase. Bisa dilihat di tabel pretest. Skor yang paling sering muncul adalah kita lihat di kolom frekuensi, yaitu 30 dengan jumlah 4 orang, untuk presentasinya 13,3%. Nah, sedangkan skor terendahnya adalah 22 dengan jumlah 2 orang dan presentasinya 6,7. Lalu nilai tertingginya di 38 dengan jumlah 1 orang, lalu presentasinya 3,3%. Berikutnya di tabel posttest, skor yang paling besar di angka 50 dengan jumlah orang 4 dengan rintang nilai yang sudah jauh meningkat, yakni dari 40 hingga ke 56. Berikutnya, cara memahami atau membaca histogram. Nah, jadi sumbu X, yaitu sumbu yang horizontal ini, menunjukkan skor nilai. Dan garis yang vertikal ini adalah sumbu Y, disebut jumlah orang yang mendapatkan skor tertentu. Nah, pada gambar histogram pretest ini, skor berkisar antara 20 hingga 40 orang.
Lalu pada histogram yang post-test ini, skor meningkat antara 40 ke 60. Jadi semakin tinggi baloknya, semakin tinggi juga orang yang mendapatkan nilai tertingginya. Lalu kita lihat di pojok kanan atas di masing-masing histogram. Ini artinya pada histogram pretest rata-ratanya itu 8,83. Dan sedangkan yang di histogram post-test minnya itu 47,53. Artinya terjadi peningkatan nilai rata-ratanya setelah diberi perlakuan. Nah, N ini adalah jumlah sampel yang diambil, yaitu 30 orang. Klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, klik Descriptive. Berikutnya pindahkan variabel dari kotak kiri ke kotak kanan dengan klik tombol panah. Klik Option, lalu centang mean, standar deviasi, minimum, maksimum, lalu klik Continue dan OK. Hasilnya adalah nilai rata-rata naik dari 28,83 pada pretest menjadi 47,53 pada posttest. Kenaikan nilai terendah juga naik dari 22 menjadi 40 dan nilai tertinggi naik dari 38 menjadi 56. Klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, klik Explore. Pindahkan variabel yang akan kita uji ke kotak Independent List. Klik Plots, centang opsi Normality Plots with Test. Continue dan OK. Nah, jika sudah muncul tabel seperti ini, kita cari tabel Test of Normality. Nah, jika sudah ketemu, lihat di bagian Sykes-Shapiro-Wilk. Aturannya, jika nilai lebih besar dari 0,05, datanya normal. Begitupun sebaliknya, jika nilainya lebih kecil dari 0,05, datanya tidak normal. Pada tabel ini, signifikasi pretest 0,841 lebih besar dari 0,05, artinya normal. Nilai signifikasi dari post-test 0,842 lebih besar dari 0,05, artinya data normal. Nah, data yang kita punya ini berdistribusi normal, jadi kita bisa menggunakan uji statistik seperti uji T. Klik Analyze, klik Compare Means, klik Paired Sample T-Test, klik variabel pretest dan posttest, pindahkan ke kotak yang di kanan. Lalu klik OK. Nah, cari tabel Paired Sample Test, lihat di kolom Seek to Tell. Aturannya, jika Seek lebih kecil dari 0,05 artinya ada perbedaan yang signifikan, begitupun sebaliknya. Jika Seek lebih besar dari 0,05 artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, dari tabel yang kita punya ini terlihat nilainya 0,000. Karena 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.